warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Radatul Mafirah dari jurusan Tadris IPSA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Perjuangan Nasionalis Menuju Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka, yang dimana penelitian kajian pustaka ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara lengkap dengan cara mencari data yang konkret dan dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan penelitian serta bertujuan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Pembahasan pertama yaitu mengenai perjuangan Tan Malaka untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan negara Indonesia untuk meraih kemerdekaan diakhiri dengan adanya peristiwa proklamasi. Indonesia merdeka pada bulan 17 Agustus 1945. Setelah adanya pembacaan proklamasi tersebut, ternyata negara Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Negara Indonesia harus terus berjuang untuk meraih kemerdekaannya secara utuh. Negara Indonesia harus masih berperang dengan kaum imperialis asing yang mau menyerang dan menginjak kakinya di tanah air Indonesia, yaitu dari negara kolonial Belanda. Dengan adanya hal tersebut, banyak dari gerakan sukarelawan yang langsung turun tangan untuk menyelesaikan dan membantu memerangi demi menuju kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi, Indonesia masih digencarkan oleh keberadaan revolusi yang bergejolak, sedangkan para pergerakan tokoh pun sedang berada di situasi yang tidak baik, karena mereka memperdebatkan mengenai metode sebagai cara atau trik mereka untuk menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Perdebatan yang terjadi dari tokoh-tokoh perjuangan tersebut muncul dua perdebatan, antara lain yaitu melakukan tindakan perjuangan secara fisik dan tindakan perjuangan diplomasi. Seluruh pemimpin yang ada di Indonesia sudah memulai untuk merencanakan jalan yang terbaik untuk menuju kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan yang ada di Republik Indonesia. Salah satu tokoh memperjuangkan Indonesia adalah Tan Malaka. Beliau juga ikut dalam memperjuangkan dan berperang untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan serta kedaulatan Republik Indonesia. Yaitu mengenai permasalahan yang dihadapi Tan Malaka ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Awal kemerdekaan Indonesia dan masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Dalam memperjuangkan Indonesia, jalan yang dihadapi penuh dengan warna-warni, yaitu melalui cara pengumpulan perlengkapan senjata tempur dan pengikisan secara penuh sebagai negara yang merdeka, dan memperjuangkan senjata serta mampu menghadapi berbagai diplomasi di antara bangsa Belanda dengan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Tan Malaka juga berusaha berjuang walaupun beliau mendapatkan cobaan yang berat. Beliau harus mampu melewati rintangan-rintangan tersebut dan mampu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau harus melewati berbagai rintangan, yaitu beliau harus memulai dari penangkapan, pembuangan di Kupang, dan pengusiran dari negara Indonesia. Tan Malaka juga sering sekali terseret oleh konflik antara para partai komunis, serta Tan Malaka juga sering dituduh sebagai seorang atau dalang di balik penculikan Sultan Zahir pada bulan Juli tahun 1946. Walaupun beliau sering sekali diberitakan secara tidak baik, tetapi Tan Malaka tetap bersikeras untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun rintangan yang dihadapinya sangat berat dan nyawa menjadi taruhannya. Meskipun beliau tidak mengikuti aksi dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau tidak menghiraukan hal itu. Beliau tetap masih semangat dan
dengan pendiriannya, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara utuh dan membela bangsanya. Teks proklamasi menjadikan awal kembalinya seorang Tan Malaka di lingkungan politik. Beliau dan teman-temannya mengangkut masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam sebuah perlawanan untuk menghadapi bangsa asing. Hal ini berguna untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diraih oleh kaum asing kolonial Belanda. Selanjutnya yaitu Tan Malaka sebagai pejuang revolusi. Sejarah merupakan masa lampau yang ada di dalamnya, berisikan tentang kisah perjuangan yang dapat merekam atau menyimpan perjalanan yang pernah terjadi dari seluruh tokoh-tokoh revolusi yang ada di seluruh dunia. Nah, salah satu tokoh tersebut yaitu Tan Malaka merupakan salah satu tokoh revolusioner di Indonesia yang tidak akan pernah hilang jejaknya dari rekaman sejarah yang ada di Indonesia. Karena beliau sebagai tokoh yang amat berbeda dengan tokoh yang lainnya. Beliau sering sekali menjelaskan mengenai revolusi yang lahir karena adanya suatu perubahan mengenai sosial yang mengharuskan memaksa rakyat untuk bertindak merubah hal tersebut. Nah, selanjutnya imperialisme dan kolonialisme yang disebabkan dari kolonial Belanda merupakan titik masalah yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Dengan hal ini dapat menimbulkan kericuhan. Untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia memerlukan suatu tindakan yang baik. Contohnya, bisa melakukan bentuk kerjasama antara kelompok ataupun seorang secara perorangan. Menjadi seseorang tokoh yang marsik, beliau bukan saja membuat ide-ide dan gagasan saja, tetapi beliau juga ikut serta dalam melakukan kegiatan secara aktif dan selalu terlibat di dalam dunia pergerakan tersebut. Tan Malaka menjelaskan bahwasannya revolusi terlahir disebabkan oleh perubahan sosial yang mengharuskan masyarakat untuk bertindak melakukan perubahan. Lahirnya revolusi bukan dari dasar keinginan seseorang manusia, tetapi pada dasarnya terlahir secara alami yang berdasarkan atas keadaan sosial yang tidak adil. Revolusi itu sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk mengerjakan pembebasan terhadap tindakan penindasan. Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini yaitu sebagai tokoh, Tan Malaka yang merupakan seorang Bapak Republik Indonesia adalah sosok yang penuh semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi rintangan yang dihadapinya. Beliau adalah salah satu orang yang berjuang demi kemerdekaan negara Indonesia, dan juga Tan Malaka mewariskan sikap nasionalisme terhadap masyarakat Indonesia. Semangat yang nasionalisme tersebutlah mampu membangkitkan semangat kepada masyarakat Indonesia untuk menuju kemerdekaan Indonesia yang abadi. Beliau adalah salah satu tokoh yang mampu membentuk gagasan yang dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk yang ditulis tentang konsep negara Republik Indonesia yang akan menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga bukan hanya bersuara saja mengenai konsep dan gagasan. Ketika kaum kolonial Belanda akan menyerang Indonesia kembali, beliau juga ikut serta dalam melawan kolonial Belanda dengan ikut serta di dalam pasukan gerilya yang tepatnya di Kediri, Jawa Timur dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tan Malaka adalah panutan bangsa yang memiliki jiwa dan semangat nasionalisme. Beliau seseorang yang gigih serta pantang menyerah dalam menghadapi apapun. Tan Malaka juga bercita-cita sangat mulia yaitu mampu memerdekakan Indonesia seutuhnya, dan hal tersebut sudah diwujudkannya dengan menghadapi rintangan yang begitu berat. Ibaratnya perjuangan beliau tidak berujung dengan sia-sia.
Itu penjelasan dari saya mengenai artikel saya yang berjudul Perjuangan Nasionalis Menuju Kemerdekaan Republik Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.